Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah sebabnya pastikan sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah tempat yang terindah. Kita akan baca dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka hati kita dan merenungkan kisah yang sangat familiar tentang dua bersaudari, Maria dan Marta, yang dicatat dalam Lukas pasal yang 10. Nah, kisah ini seringkali kita dengar, namun ada kedalaman yang tak pernah habis untuk kita gali. Terutama tentang pilihan Maria yang mengambil tempat yang terindah. Kita akan baca bersama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu Saudara, Marta sibuk melayani, khawatir dan menyusahkan diri. Kita bisa belajar banyak dari Marta. Ia adalah seorang yang berinisiatif, ramah, dan sangat peduli dengan kenyamanan tamu agungnya, yakni Yesus. Marta adalah pelayan yang sibuk. Ia ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siapa di antara kita yang tidak seperti Marta? Kita ingin aktif dalam pelayanan gereja. Ya, dalam berbagai komisi pelayanan kita aktif. Bekerja keras, memastikan semuanya berjalan lancar. Namun di tengah kesibukannya, Marta menjadi khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kegelisahan itu memuncak saat ia merasa tidak dihargai oleh saudarinya dan bahkan berani memprotes Tuhan. Ya, keluhan Marta bukan hanya tentang kurangnya bantuan dari Maria, tetapi lebih dalam. Itu mencerminkan hati yang penuh kekhawatiran dan beban karena terlalu fokus pada tugas dan kesibukan, sampai melupakan esensi dari kehadiran Tuhan itu sendiri. Berapa banyak dari kita yang jatuh dalam perangkap yang sama? Kita sibuk melayani, bahkan dalam pekerjaan Tuhan, tetapi hati kita dipenuhi kekhawatiran, stres, bahkan kritik terhadap orang lain yang tidak seperti kita. Kita jadi terganggu oleh hal-hal yang kurang penting dan kehilangan sukacita dalam pelayanan. Yang kedua, kita melihat Maria memilih tempat yang terindah
duduk di kaki Tuhan. Di sisi lain ada Maria. Saat Marta sibuk di dapur, Maria memilih untuk duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bagi mata manusia, Bapak Ibu Saudara, mungkin tindakan Maria terlihat kurang bertanggung jawab atau malas. Namun, Yesus menyebutnya sebagai bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, apa arti tempat yang terindah ini bagi kita? Yang pertama, prioritas yang benar. Fokus pada Tuhan. Maria menempatkan Yesus sebagai prioritas utama. Di tengah keramaian dan kebutuhan akan persiapan, ia mengerti bahwa mendengarkan firman Tuhan dan berada di hadiratnya jauh lebih penting daripada segala kesibukan duniawi. Ini adalah pengakuan bahwa hubungan dengan Tuhan harus menjadi fondasi utama sebelum pelayanan apapun. Yang kedua, kerendahan hati dan hasrat untuk belajar. Duduk di kaki seseorang pada zaman itu adalah posisi seseorang atau seorang murid di hadapan gurunya. Maria menunjukkan kerendahan hati untuk belajar, untuk menyerap setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Ia memiliki hasrat yang dalam akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, ketenangan di tengah hiruk pikuk. Saat Marta kalut dalam kesibukan, Maria menemukan ketenangan dan kedamaian di kaki Tuhan. Ini adalah tempat di mana kita bisa melepaskan beban, melepaskan kegelisahan, dan mencari kekuatan dari sumber segala kekuatan. Yang keempat, menerima sebelum memberi. Maria memahami bahwa untuk bisa memberi, ia harus menerima terlebih dahulu. Sebelum kita bisa melayani dengan efektif, sebelum kita bisa memberi dari kelimpahan, sebelum kita bisa memberi dari kelimpahan rohani, kita harus terlebih dahulu diisi oleh firman dan roh Tuhan. Bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan pagi ini dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Kisah ini bukan tentang membandingkan mana yang lebih baik antara melayani atau mendengarkan. Keduanya penting, Bapak Ibu Saudara. Gereja membutuhkan Marta yang melayani dengan sigap, dan juga Maria yang setia mendengarkan. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan yang benar dan prioritas yang tepat. Bagi yang sibuk melayani, ya Marta, jangan sampai kesibukan Anda membuat Anda kehilangan fokus pada Tuhan. Ingatlah untuk sesekali berhenti, bernafas, dan kembali duduk di kaki Tuhan. Isi ulang bejana rohani Anda. Jangan biarkan kekhawatiran dan kesibukan merenggut sukacita pelayanan Anda dan membuat Anda mengeluh atau menghakimi orang lain. Bagi yang ingin berakar lebih dalam, Maria, apakah kita sudah sungguh-sungguh memberikan waktu yang berkualitas untuk duduk di kaki Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan bersekutu dengannya? Di era digital ini atau era society 5.0, ada begitu banyak gangguan yang mengalihkan perhatian kita. Namun tempat yang terindah itu tetap tersedia bagi kita setiap hari. Tempat yang terindah itu bukanlah sebuah lokasi fisik, melainkan sebuah kondisi hati. Kondisi hati yang memilih untuk memprioritaskan Tuhan, mendengarkannya, dan membiarkan firman-Nya mengisi dan mengubah hidup kita. Hanya dari tempat yang terindah inilah kita bisa melayani dengan hati yang penuh sukacita, tanpa kekhawatiran, dan dengan kekuatan yang sejati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama belajar dari Maria. Marilah kita menjadikan duduk di kaki Tuhan sebagai kebiasaan utama kita, sebagai bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil
dari kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini mengingatkan kembali perjalanan iman, perjalanan kerohanian, perjalanan pelayanan kami. Dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memulihkan hati yang terluka, membebaskan yang terbelenggu. Kami mengucap syukur berkat Tuhan pagi ini. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.